Kalau kita ke lereng Gunung Lawu yang sering berkabut, ada satu candi yang wah, beda banget, bikin bingung tapi sekaligus juga keren. Namanya Candi Sukuh. Ini bukan candi biasa, ini kayak sebuah pesan terakhir dari sebuah zaman yang udah mau berakhir. Yuk kita kupas bareng-bareng misterinya. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama yang pasti muncul di kepala kita pas lihat candi ini tuh, kok bisa ada piramida ala suku Maya di Gunung Jawa? Bentuknya aneh banget, nggak kayak candi-candi lain yang kita tahu di Nusantara. Ini sebenarnya ada apa sih? Nah, untuk ngejawab itu, kita mulai dari arsitekturnya dulu ya. Kita lihat lebih dekat, apa sih yang bikin candi ini aneh? Soalnya, candi suku ini kayak sengaja nabrak semua aturan baku candi Hindu-Buddha di Jawa waktu itu. Nah, coba lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi kita punya candi-candi Jawa yang, ya kita tahulah, megah, simetris, ukirannya rumit banget. Terus lihat candi suku. Sederhana, bentuknya piramida berundak, dan rasanya tuh lebih kasar, lebih nyatu sama alam. Ini bukan cuma beda gaya loh, ini ada pesan filosofis di baliknya. Jadi, kenapa bisa beda banget gitu? Kuncinya ada di zamannya. Kita harus mundur sedikit nih ke masa-masa akhir sebuah kerajaan super besar. Yup, Majapahit. Coba perhatikan lini masa ini. Ini penting banget. Candi Sukuh itu bukan dibangun pas Majapahit lagi jaya-jayanya, justru sebaliknya. Candi ini muncul di abad ke-15 pas kerajaan besar itu lagi goyang, lagi kacau. Banyak konflik internal, pemerintah pusatnya melemah. Nah, di tengah kekacauan itulah Candi Sukuh ini dibangun. Bukan sebagai monumen kemenangan, tapi sebagai jawaban spiritual. Dan ini dia intinya. Waktu dunia di sekitar mereka rasanya mau runtuh, orang-orang zaman dulu itu nggak lagi nyari kemegahan istana yang bisa hilang. Mereka justru kembali ke hal-hal yang paling dasar, paling esensial. Ke simbol-simbol kehidupan itu sendiri. Nah, pencarian makna inilah yang membawa kita ke bagian paling heboh dari Candi Sukuh. Bagian yang paling sering diomongin dan mungkin paling sering salah diartiin. Apa itu? Ya, simbol-simbolnya yang belak-belakan, kuat, dan ya sering banget dibilang kontroversial. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu dua istilah kunci ini. Lingga dan yoni. Penting banget nih. Buat kepercayaan Jawa kuno, ini tuh bukan sekedar gambar vulgar. Bukan. Ini adalah simbol suci penyatuan dua energi alam semesta. Energi maskulin dan feminin. Yang jadi sumber dari semua kehidupan. Iya, saya tahu kalau dilihat pakai kacamata modern, gambarnya mungkin kelihatan seronok ya. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Simbol-simbol ini itu tentang penciptaan, tentang kesuburan, tentang siklus kehidupan yang nggak pernah putus, dan tentang bersatunya energi-energi dasar alam. Menurut mereka, tanpa penyatuan ini, ya kehidupan nggak akan ada. Dan ini nggak cuma soal penciptaan awal loh, tapi juga soal kelahiran kembali. Ada lagi relief yang, wah, lumayan kuat, gambar orang dipenggal kepalanya. Ini bukan soal kekerasan sadis ya. Ini filosofi yang dalam banget. Ini simbol memenggal ego, mematikan kesombongan, supaya kita bisa lahir kembali secara spiritual. Sesuatu yang lama emang harus mati dulu, biar yang baru bisa tumbuh. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya makna simbol-simbolnya. Pertanyaan selanjutnya, terus candi ini dipakainya buat apa dong? Nah, ini dia, kita masuk ke tujuan ritual Candi Sukuh. Dan ini penting banget buat dicatat. Candi Sukuh itu bukan tempat pamer kekayaan raja. Bukan. Ini tuh tempat ritual yang praktis, yang bisa dipakai sama rakyat biasa. Tempat buat apa? Buat nyucirin diri, buang sial, sama berdua. Prosesnya kira-kira begini. Bayangin ya, kamu datang ke sana bawa semua beban masalah hidup. Terus, kamu ngejalanin ritual penyucian yang namanya ruwatan. Setelah selesai, kamu keluar dari candi itu seakan-akan jadi orang baru. Bersih, siap buat mulai lagi dari nol. Coba bayangin, di tengah zaman yang lagi kacau balau, ritual kayak gini pasti penting banget kan? Jadi, kesimpulannya gimana? Yuk kita rangkum semuanya dan lihat warisan abadi dari apa yang sering disebut bisikan terakhir Majapahit ini. Inti dari Candi Sukuh, dengan semua kesederhanaan dan kejujurannya, kayaknya mau ngasih tahu kita pesan abadi ini. Kejayaan dunia itu ada akhirnya, tapi kehidupan itu sendiri akan terus berputar. Ini adalah sebuah sikap legowo, sebuah penerimaan yang dalam banget terhadap siklus alam yang emang nggak bisa kita lawan. Dan hebatnya, pesan itu masih relevan banget sampai sekarang. Candi Sukuh itu bukan cuma tumpukan batu tua, bukan museum mati. Sampai hari ini, orang-orang masih datang ke sana buat ziarah. Ada yang meditasi, ada yang minta berkah buat anak cucunya, ada yang sekedar cari ketenangan. Candi ini benar-benar masih hidup. Pada akhirnya,
Pelajaran paling berharga dari Candi Sukuh mungkin ini. Jujur sama hal-hal yang mendasar itu jauh lebih penting daripada kemewahan yang cuma sementara. Ini adalah candi yang berani ngomong apa adanya soal asal mula kehidupan, dan berani juga menghadapi akhir tanpa pura-pura. Jadi, di tengah kabut Gunung Lawu, Candi Sukuh itu berdiri tegak sebagai pengingat abadi. Dan candi ini ninggalin kita satu pertanyaan besar, pertanyaan buat kita semua. Kalau sebuah peradaban besar hancur, istananya rubuh, emasnya hilang, apa sih yang benar-benar tersisa? Candi Sukuh seolah-olah membisikkan jawabannya. Yang tersisa adalah kehidupan itu sendiri.